Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Nas'alullah at-tawfiq wal inayah was-siyanah wal inabah wad-dawam 'ala al-mukarramat. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwani, teman-teman semua, pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana hal-hal yang menyebabkan seseorang itu bisa membahayakan keimanannya. Menyebabkan sesuatu hal-hal yang bisa membahayakan keimanan dan keislamannya. Nah, saat itu kita menjelaskan bahwa hal-hal yang bisa membahayakan keimanan dan keislaman seseorang itu ada 3. Yang pertama adalah dari segi keyakinan, yang kedua dari segi perkataan, yang ketiga dari segi perbuatan. Nah, sekarang kita melanjutkan apa yang kita sudah pelajari sebelumnya tentang hal-hal yang bisa membahayakan keimanan seseorang itu dari segi keyakinan. Ya, kita lanjutkan ini pada halaman yang ke-6 pada kitab Sulam At-Taufiq, yaitu kitab Sulam At-Taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Au ankara suhbata Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu, atau ia mengingkari kesahabatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, ini tidak boleh. Jadi seseorang itu tidak boleh mengingkari tentang sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebab kesahabatan Abu Bakar radhiyallahu anhu ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an. Ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau mengingkari tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, tentang persahabatan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sama saja mengingkari apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Maka kita tidak boleh mengingkari itu. Aw risalata wahidin minar rusuli mujama'in ala risalatih, atau mengingkari salah satu rasul yang disepakati ulama akan kerasulannya. Jadi kita tidak boleh mengingkari rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah, nabi-nabi Allah yang disepakati oleh ulama akan kenabian dan kerasulannya. Misalnya Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya, itu semuanya disepakati oleh Allah akan kenabian dan kerasulannya. Maka kita tidak boleh mengingkari salah satu nabi dan rasul yang disepakati oleh para ulama. Au jahada harfan mujma'an ala nafyihi mu'taqidan annahu minhu. Jadi atau mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an, ya, mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an yang disepakati, ya, yang disepakati. Artinya apa? Al-Quran sudah disepakati oleh para ulama, ya. Al-Quran sudah disepakati bahwa secara rasam, secara tulisan seperti ini, secara tulisan seperti ini, lalu tiba-tiba ada seseorang mengatakan, oh ini ada yang kurang, misalnya kurang satu huruf, atau kurang satu huruf, atau ada tambahannya satu huruf lagi. Nah, itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh seperti itu. Kemudian au kadzdzaba rasulan au naqqasahu au saghara ismahu biqasdi tahqirihi, atau mendustakan rasul, itu juga tidak boleh. Mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan oleh apa yang disampaikan oleh para nabi, atau kemudian mentasgirkan atau menghinakan nama para nabi, itu juga tidak boleh. Ya, menghinakan nama para nabi atau mentasgir nama para nabi dengan niat menghinakannya, itu juga tidak boleh, ya. Itu tidak boleh. Au jawwaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau membolehkan kenabian sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga tidak boleh. Jadi tidak boleh seorang muslim meyakini akan adanya nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang muslim meyakini hal itu. Jadi sepakat bahwa tidak ada kenabian sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ikhwani, teman-teman semua, kita masuk pada pembahasan bagian yang kedua dari hal-hal yang bisa membahayakan keimanan dan keislaman. Yang bagian kedua adalah apa? Yaitu bagian dari perbuatan. Wal qismus tsani al-af'al. Bagian kedua adalah perbuatan. Seperti apa contohnya?
kasujudin li sanamin aw syamsin aw makhlukin akhar. Seperti orang yang sujud terhadap patung, itu tidak boleh, ya. Seorang sujud terhadap patung atau sujud terhadap matahari atau sujud terhadap bulan atau sujud terhadap makhluk lainnya, itu juga tidak boleh. Bisa membahayakan tentang keimanan, bisa membahayakan keislaman. Jadi seorang muslim tidak boleh melakukan hal itu. Seorang muslim hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal qismus salis, bagian yang ketiga adalah al-aqwal, yaitu perkataan. Apa saja? Wa hiya katsiratun jiddan, dan dia adalah banyak sekali, la tanhasir, dan tidak ada batasnya. Minha, di antaranya apa? Ayyaqula li muslimin, bahwa seorang muslim mengatakan ya kafiru, ya yahudiyu, atau ya nasraniyu, atau ya adimad din, muridan anna alladhi alaihi al-mukhatabu min ad-din kufrun aw yahudiyatun aw nasraniyatun aw laysa bidinin. Artinya apa? Artinya seorang muslim mengatakan kepada muslim lainnya, hei kafir, hei Yahudi, hei Nasrani, hei yang tidak punya agama, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh bagi seorang muslim mengatakan ucapan seperti itu terhadap muslim lainnya. Itu tidak boleh, berbahaya. Ya, tidak boleh bagi seorang muslim mengatakan ucapan-ucapan seperti yang tadi itu kepada muslim lainnya, karena bisa membahayakan tentang keimanan dan keislaman. Wa kasukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala, dan juga menganggap enteng dan menganggap remeh dan menganggap hina terhadap namanya di antara nama-nama Allah Ta'ala. Itu juga tidak boleh. Ya, Allah Ta'ala punya nama yang banyak. Punya nama yang banyak. Lalu kemudian menganggap enteng dan menganggap hina terhadap nama itu juga tidak boleh. Awa'dihi, dan juga janjinya Allah, seperti Allah menjanjikan surga bagi orang yang bertakwa. Ya, itu kita tidak boleh menganggap enteng terhadap hal itu, menganggap remeh terhadap hal itu. Ya, tidak boleh menganggap itu, menganggap remeh terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang-orang yang bertakwa atau hal-hal lainnya. Awa'idihi, atau juga siksanya. Jadi ada seseorang yang menganggap enteng terhadap siksa yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang yang tidak bertakwa misalnya, atau orang yang zalim misalnya, atau orang yang tidak beriman misalnya. Nah, itu kita tidak boleh menganggap enteng terhadap itu. Jadi baik jadi janji Allah Ta'ala terhadap orang yang bertakwa, atau janji Allah Ta'ala terhadap orang yang tidak bertakwa atau orang yang tidak beriman, itu kita tidak boleh mengingkarinya atau tidak boleh menganggap remeh terhadapnya. Baik. Mimma la takhfa alaihi nisbatu zalika ilahi subhanahu wa ta'ala, yang tidak samar ke penisbatan hal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa ka'ayyakula, di antaranya lagi menganggap enteng terhadap apa? Misalnya dia mengatakan, lau amarani Allah Ta'ala bikaza lam af'aluhu, seandainya Allah Ta'ala menyuruhku dengan seperti ini, maka saya tidak melakukannya. Dia mengatakan seperti itu, tapi niat menganggap enteng terhadap Allah, menganggap enteng terhadap perintah Allah, itu juga tidak boleh. Aw law saratil qiblatu fi jihati kaza ma shallaitu ilaiha, atau seandainya kiblat berubah menjadi arah ini, saya tidak akan salat kepadanya. Nah, ucapan itu juga dia mengucapkan itu sebagai anggap enteng, menganggap remeh terhadap perintah Allah misalnya, maka itu juga tidak boleh. Aula a'tani Allahu al-jannata ma dakhaltuha, seandainya Allah memberikan surga kepadaku, saya tidak akan masuk kepadanya. Nah, saya tidak akan memasukinya. Dia mengatakan hal seperti itu, ada orang yang mengatakan hal seperti itu sambil menganggap enteng terhadap apa yang Allah berikan, maka itu juga tidak boleh. Ya. Au muzran lil inadi pulkul, atau menambahkan penentangan atau pembangkangan terhadap semua yang telah kita sebutkan satu persatu tadi. Baik, yang terakhir wa ka'ayyakula, seperti mengatakan apa lagi? Lau akhazani Allah bi tarki sholati ma'a ma ana fihi minal maradi zalamani. Kalau seandainya Allah memberikan siksa kepadaku, menghukumku hanya karena saya meninggalkan salat saya saat sakit, ya, saat saya sakit, berarti Allah Ta'ala menzolimiku. Nah, dia mengatakan seperti itu sambil menganggap enteng, itu tidak boleh, ya. Atau mengatakan Allah Ta'ala itu zalim, itu tidak boleh. Au qala li fi'lin hadasa hadza bighairi taqdirillah, atau dia mengatakan satu kejadian yang terjadi, oh ini terjadi bukan karena takdir Allah, itu juga berbahaya. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu, atau tidak boleh seorang muslim mengucapkan ucapan hal seperti itu. Kemudian yang terakhir, aw law syahida 'indil anbiya awil malaikah
ya, aw law syahida indil anbiya'u awil malaikatu aw jami'il muslimina bikaza ma qabiltuhum. Atau seandainya para malaikat dan para nabi dan juga seluruh umat muslim memberikan kesaksian terhadapku, maka saya tidak akan menerimanya. Misalnya seperti itu. Dia mengatakan seperti itu sambil menganggap enteng dan menganggap remeh terhadap hal itu juga tidak boleh. Itu semuanya adalah bisa membahayakan keimanan dan keislaman seseorang. Maka ya ikhwani semua, kita cukupkan sampai di sini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di halaman ke-7 insyaallah. Barakallahu fikum. Kalau ada yang tidak bisa dipahami atau kalau ada yang belum bisa dipahami, ditanyakan baik jadi secara pribadi, japri, atau di kelas nanti ditanyakan. Walhamdulillahi rabbil alamin.